Oke, malam ini malam Jumat Kliwon. Berapa? Iya, Kamis. Habis sekarang hari Jumat. Jumat. Iya, Ya. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Nah, di warung. Ini warung tempat tongkrongan. Udah lama kami nggak buat ini. Kemarin dia takut bicara food estate, sekarang udah berani deh. Gak usah bicara food estate lah. Cuma negara cukup lah sudah kita ini. Negara ini udah terlalu banyak masukan. Kita buat 3 menit aja, nggak usah basa-basi. Ya, 2022 penuh masalah Pak ya. Jelas. Jelas ya. Setiap tahun juga ada masalah. Tapi berat juga tahun 2022 ini. Apa jangan-jangan tanda kiamat mungkin ya? Jadi kan Ukraina sama Rusia itu. Iya. Menurut Itu kok juga salah satu pertanda itu kayaknya. kayak kiamat ini juga ya. Perang dunia ketiga kan? Iya. Kalau enggak kiamatnya dunia, paling enggak kiamat kita mungkin ya. Enggak, jadi Rusia sama Ukraina bisa dikatakan perang dunia ketiga. Iya, kalau untuk kesana faktornya pasti banyak. Sampai sekarang kan menurutku belum ada tanda-tanda bahwa akan terjadi perang dunia. Tapi kan Israel lagi serang Suriah sekarang. Nah, apakah berdampak perang Israel kemudian Ukraina saat ini sama Rusia? Hanya yang jelas itu Rusia jadi salah satu negara pembuka jalan perang di dunia. Tapi apakah itu faktor utamanya ya belum tentu kan. Cina juga sekarang lagi serang Taiwan. Nah, kecuali mereka Bareng-barengan. berafiliasi. Nah sekarang ini bareng-barengan mereka yang berperangan. Yang kukhawatirkan pertanda perang dunia ketiga itu di saat Cina dan Rusia itu sama-sama mengatakan perang. Nah, kalau perang antara perbatasan negara-negara mereka, bukankah di Kalteng masyarakat adat juga perang sama negara? Itu hal biasa. Ya, jadi perang dunia ketiga juga maksudnya. Di sini udah sering perang dunia ketiga, tapi bangsa kita bukan bangsa ya, negara kita ini aja nggak sadar. Ya sih ya. Jadi menurut kau ini berakhir nggak nih? Berapa prediksi kau berapa lama sih ini? Nggak tahu ya. Ya selama Ukraina masih merasa sanggup akan perang, apalagi AS sudah mulai mencoba sounding sama Ukraina karena Ukraina masuk dalam kesatuan NATO. Ya. Walaupun sebenarnya Ukraina presidennya sempat bilang bahwa dia merasa ditinggal. Ya kan, merasa ditinggal aliansi dari NATO. Tapi nggak tahu apakah perperangan dunia ketiga akan dimulai di saat AS menyatakan perang sama Rusia. Tapi pikir-pikir lah, aduh. Karena yang rugi itu nanti kan pengusaha. Sekarang aja kripto udah hancur bos. Gak cuma pengusaha, orang-orang yang pakai pasar modal pun hancur jadinya kan. Ya, sekarang aku dengar teman-teman tuh kripto hancur, tapi minyak itu naik. Apa karena ini cuma embel-embel supaya minyak naik kan maksudnya? Tapi ya mau gimana nih bang? Ke Indonesia menurut kau gimana sih? Indonesia harus posisi gimana nih? Indonesia harus bagaimana? Non blok. Kalau aku ngelihat mental pemerintah ya, kalau Jokowi aku rasa dia akan coba ngambil jalan tengah. Kalau Jokowinya, atau fokus IKN ya? Kayaknya Jokowinya ya. Cuman beberapa petinggi militer yang di bawah-bawahnya Jokowi saat ini, kukira sedang sok-sok hebat. Bisa jadi mereka mau mengambil panggung atas peperangan ini, seolah-olah bahwa bangsa kita sudah kuat secara pertahanan. Tapi kan kita belajar sejarah di mana ketika Amerika menyatakan perang sama Soviet, ya kan, sama komunis lah pada waktu itu, Indonesia di posisi non-blok kan. Itu udah kebiasaan Indonesia lah menurut gua. Iya. Udah ritual lah, yang tidak mungkin. Karena mau nggak mau walaupun dikatakan kita ini secara pasukan kita banyak gitu loh, tapi secara peralatan kita kurang kayaknya. Bahkan kapal selam aja kan berapa gitu ya. Makanya menurutku justru bangsa ini mempersiapkan kalau memang jadi terjadi perang dunia ketiga dan berimbas ke Indonesia, yang justru dipersiapkan itu ya adalah rakyatnya. Bagaimana persiapan negara telah mempersiapkan rakyatnya? Jangan-jangan nanti misalnya nih Rusia mau mencari bahan bakar untuk perang atau bahan makanan untuk perang, mereka akhirnya menjajah kita lagi. Dari dulu kan Indonesia ini dijajah karena untuk jadi tempat pangan ya, menyuplai.
menyuplai amunisi mereka perang. Betul. Tapi kita tengok memang sangat complicated sebenarnya ketika melihat Rusia dan Ukraina dengan Eropanya dan sekutu Eropanya. India juga berbatasan dengan Cina sedang chaos-chaosnya, sama Taiwan juga chaos-chaosnya, Israel dengan Suriah juga invasi Suriah. Hanya kita khawatirkan adalah kesiapan Indonesia sih melihat ini semua gitu. Justru menurutku hal yang harus dipersiapkan itu adalah di saat memang nanti Malaysia bergejolak dengan kita, ya kan, itu sudah pertanda bahwa kita tidak layak untuk non-blok. Oh iya, Malaysia ya. Ya kan, dari semua peperangan di negara-negara di dunia ini peperangan antara negara tetangga awalnya, ya kan. Nah pertanyaannya, kalau Indonesia ikut terlibat perang, apakah Indonesia sudah mampu melawan Malaysia? Orang bilang kita kencingin aja Malaysia itu sudah banjir katanya. Walaupun Lord Luhut, ya kan, Opung itu sudah menunjukkan kedekatan sama Cina dengan peralatan perang Cina, berarti berafiliasi bisa jadi sama Rusia, ya kan. Tapi apakah bangsa ini dengan yang nilai toleransinya belum juga masih terasa akan mampu menerima itu? Kosra jiwa berbangsa kita sedang diuji juga kan. Iya. Saat ini. Ya mungkin dengan adanya nanti perang ini, mungkin jiwa nasionalisme itu, patriotisme itu Betul. pada muncul. Perang itu Indonesia akan kuat kalau negara menyelesaikan semua permasalahan agrari dulu. Agrari ya. Ya masyarakat adat dan lain-lain aja nggak pernah dilirik negara. Ada pun dilirik, tapi itu kasus-kasus yang dianggap setidaknya menguntungkan bagi negara. Tapi bagaimana masyarakat yang tidak menguntungkan ya tetap dipandang sebelah mata. Jadi Indonesia itu fokus aja ke permasalahan daerah-daerahnya aja ya, teritorialnya, jangan ke ngurus-ngurus negara lain. Betul, gitu. Karena itu adalah persiapan utama untuk kalau misalnya terjadi perang dunia, supaya masyarakat akan membela negaranya, nasionalismenya akan tinggi di saat negara betul-betul hadir di mereka, ya kan? Karena perang gerilya itu orang kampung yang tahu. Betul. Sekuat-kuatnya militer kita, oke, aku akui kuat memang militer kita. Tapi kalau udah gerilya itu ditunjukkan dulu di zaman, bahkan di buku Tan Malaka itu jelas disebutkan di Gerpolnya itu, justru orang-orang yang bertarung di hutan itu orang-orang desa. Mereka yang tahu ya. Iya, gerilya itu orang-orang desa. Nah, apakah mereka sudah memiliki rasa kebangsaan, nasionalisme? Belum tentu, karena sebagian dari mereka haknya direbut oleh negara. Oke, itu tugas negara lah sih ya, ngurus itu. Jadi sebenarnya kita mau bicara sebentar aja, serius sekali di sini. Sekali ini. Macam kita aja punya dunia ini ya. Ya, negara juga nggak peduli kita juga. Nggak bercanda, jadi tangkap bercanda. Jangan sampai undang-undang IT kalian buat kan. Karena kami cinta kok negara ini. Karena kita cintanya makanya kami ngasih masukan yang pas untuk negara. Ya, itulah. Oke lah, kami masyarakat kota kalau diajak perang bisa ngangkat senjata. Tapi kalau diajak berperang gerilya, itu masyarakat desa yang tahu. Jadi, sekalipun mereka tidak sekolah. Jadi paling intinya ini adalah cintailah produk-produk Indonesia. Oke.